Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Khaila Rijab dari semester 2C. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan pembelajaran hukum pidana pada pertemuan ke-8 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. Jadi unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Ernst Hoogred tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dalam diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang hukum tertulis. Jadi, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.